kita akan melakukan praktek headstand dan handstand. Nah, untuk membedakannya saya jadikan kopstand dan handstand saja ya, agar mempermudah. Jadi sebelum memulai video prakteknya, alangkah baiknya teman-teman lihat dulu deskripsinya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, langsung saja kita ke videonya. Setiap cabang olahraga atau olahraga yang kita lakukan tentunya pasti ada pemanasan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, jadi agar mengurangi resiko cedera dari praktek kita kali ini, langsung saja kita mulai pemanasannya terlebih dahulu. Seperti biasa, akhirnya kita sampai ke pembahasan dari praktiknya. Nah, dari video praktik tadi yang sudah Anda lihat, dapat Anda lihat bahwa saya sudah melakukan gerakan headstand, yaitu dua jenis gerakan headstand. Yang pertama dengan gerakan melindungi kepala, yang kedua dengan gerakan tangan berada di pinggir-pinggir kepala, namun tumpuan utamanya tetap bagian kepala ya. Yang kedua, saya sudah melakukan handstand, yang mana tumpuan utamanya adalah tangan. Nah, sebenarnya tumpuan tangannya itu bisa seperti ini, dan masih banyak lagi ya. Namun karena saya lebih suka seperti ini, seperti biasa. Nah, jadi sebaiknya teman-teman coba yang seperti ini saja, karena bagian besar pemula pastinya akan menggunakan yang seperti ini. Nah, di sini saya akan membahas terkait bagaimana cara kita untuk melakukan handstand dan headstand bagi orang-orang yang masih pemula tentunya. Dan juga saya akan membahas terkait bagaimana cara melakukan headstand atau kopstand secara mudah tanpa menggunakan sebuah dinding ya. Nah, seperti itu. Untuk langkah dari melakukan handstand dengan menggunakan dinding bagi pemula, itu
itu sangatlah mudah. Caranya itu seperti bayangkan saja jika Anda itu sedang berjalan ke belakang, namun tumpuannya itu dinding. Seperti apa ya? Nah, seperti ini. Misal seperti ini ya, ini tangan Anda. Jika Anda berjalan ke belakang, tangan Anda harus ikut kan. Nah, jadi hasilnya akan menjadi simetris. Seperti itu. Untuk handstand ini sendiri sebenarnya tidak perlu dijelaskan sama sekali ya, karena ini sangatlah mudah untuk dipahami. Anda latihan selama 10 menit saja, pastinya Anda sudah bisa untuk melakukan gerakan permulaan ini. Namun jika Anda terus latih, terus setidaknya sampai 1 bulan, saya yakin Anda sudah bisa melakukan handstand tanpa menggunakan dinding lagi. Menurut saya untuk handstand ini agak lama ya, buat proses dari pemula yang menggunakan dinding seperti ini ke yang tidak menggunakan dinding, karena saya sendiri sudah mencobanya berkali-kali, namun ya hasilnya jatuh bangun dan ya terlebih lagi kalau tidak menggunakan dinding seperti itu, beban kita itu akan harus ditempatkan di bagian tangan, yang mana tangan kita haruslah kuat. Sementara bagi para pemula yang baru saja menggunakan atau melakukan praktek handstand ini, tentunya mereka akan kesulitan karena tangannya belum terlatih. Nah, itu buat handstandnya. Selanjutnya saya akan bahas terkait headstandnya atau kopstand, biar membedakan ya. Kopstand. Nah, di sini kopstand sendiri kan ada yang perbedaannya hanya pada posisi tangannya seperti itu. Yang satu kan seperti ini, melindungi kepala. Maaf ya. Dan yang satunya berada di bagian pinggir kepala, yang mana bagian tangan ini tidak boleh melebihi kepala seperti ini, karena jika melebihi sedikit saja itu akan disebut sebagai handstand karena tumpuannya akhirnya berada di bagian tangan. Nah, jadi tangan harus berada sejajar setidaknya di mata atau pelipis ya, pelipis. Nah, seperti itu. Yang mana jaraknya itu harus disesuaikan seperti ini. Tidak boleh terlalu jauh seperti ini, dan tidak boleh terlalu dekat seperti ini, karena jika terlalu jauh nanti malah ada yang jatuh seperti itu. Nah, jika terlalu dekat ya susah